Oke, saudara, mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita baca bersama-sama khotbah hari ini. Saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 11. Paul, aku boleh minta monitor ya, Paul ya? Ibrani 12 ayat 3 sampai 17, tapi kita akan baca bersama-sama ayat 3 sampai 11 saja. Dalam hitungan 3, saudara ya. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat firman yang baru saja kami baca. Kami percaya Tuhan firman-Mu penuh kuasa. Dan bahkan sewaktu kami membacanya Tuhan, sebelum kami mengertinya, kami percaya Roh Kudus Kau sudah sedang bekerja, mengoperasi hati kami, mengubah hati kami. Dan akhirnya membantu kami untuk mengerti firman-Mu. Karena itu kami minta Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami. Gunakan perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadi-Mu yang tidak terbatas. Dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Kami mau menemukan hati-Mu. Dan kami mau dirubahkan oleh kasih-Mu. Sehingga waktu kami pulang, kami lebih menjadi serupa dengan pribadi-Mu Kristus. Itu yang kami inginkan. Lakukan tengah-tengah kami siap untuk dirubah. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya boleh duduk? Salah satu film komedi favorit saya, saudara, itu ada film berjudul Click, saudara ya. Nah, menurut saya, kalau saudara tidak tahu, ini adalah film Adam Sandler yang terbaik. Nah, apa membuat komedi yang bagus? Komedi yang bagus tidak hanya membuat saudara tertawa, tetapi komedi yang bagus juga membuat saudara menangis. Jadi saya itu sudah menonton Click beberapa kali, saudara ya. Dan hampir tidak ada, saya tidak meneteskan air mata. Oke. Kalau Anda belum menontonnya, saya anjurkan saudara untuk menontonnya. Oke. Tetapi setelah ibadah selesai. Kalau saudara online, jangan nyalakan sekarang atau saudara akan disambar petir nanti waktu saudara nonton ya. Nah, saya akan memberikan Anda sinopsis ceritanya tanpa spoiler saudara ya. Jadi Michael Newman, tokoh utama di film ini, dia adalah orang arsitek pekerja keras yang dia berusaha untuk mencoba mengasihi keluarganya dan pekerjaannya. Dan seperti setiap papa yang bekerja keras, dia tuh mencoba berjuang menemukan keseimbangan antara mengasihi keluarga dan pada saat bersamaan menyenangkan bosnya. Oke? Dan kalau saudara mengerti, ini akhirnya menimbulkan kefrustrasian dan ketegangan dalam hidupnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Morty. Kalau saudara tahu ceritanya. Dan kemudian apa yang Morty lakukan? Morty memberikan dia remote universal ya saudara ya. Remote control universal. Nah yang menakjubkan tentang remote ini adalah remote ini memungkinkan kita untuk mempercepat hidup dan juga memundurkan hidup. Ini luar biasa saudara ya. Jadi yang terjadi begini, setiap kali dia dihadapi pada situasi yang sulit, apa yang dia lakukan? Tekan tombol, fast forward. Dan tiba-tiba saja dalam sekejap masalah berakhir. Nah, coba pikirkan kalau kita punya remote control itu. Setiap kali kita mengalami masalah nggak enak, kita percepat. Ujian, percepat. Jam kerja, percepat. Ribut dengan suami atau istri, percepat. Patah hati, percepat.
Sekolah, percepat. Lockdown, percepat. Liburan, mundur. Benar saudara ya? Kita suka hidup seperti ini. Dan kita ingin menikmati semua bagian yang enak dalam kehidupan, namun kita tidak suka melewati bagian yang sukar dalam kehidupan. Oke? Nah, Timothy Keller itu membuat sebuah pengamatan yang sangat menarik tentang budaya kita hari ini. Dia berkata seperti ini. Tidak pernah ada budaya yang kurang siap menghadapi kebrutalan hidup yang menyakitkan daripada budaya kita. Nah, saya rasa dia sangat benar, saudara ya. Jadi yang terjadi lagi ini, semakin hari dengan berjalannya waktu dan teknologi, budaya kita ini semakin tidak siap menghadapi kesulitan hidup. Hari ini saudara dan saya ingin hidup semudah mungkin. Maka dari itu di handphone saudara memiliki begitu banyak aplikasi. Benar saudara ya? Apa guna aplikasi itu? Untuk memudahkan hidup. Nah, tetapi kalau kita tidak berhati-hati, yang terjadi adalah begini, hal yang sama kita adopsi dalam kekristenan. Jadinya kita tuh sangat menyukai bagian yang enak dalam kekristenan. Kita senang mendengar bahwa Allah adalah Allah yang memulihkan. Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Allah adalah Allah yang memberikan masa depan yang indah. Dan saudara berkata apa? Amin. Dan saya juga akan berkata amin kepada semua itu. Tetapi ada sisi lain kekristenan yang tidak populer. Bagian yang kalau bisa kita ingin percepat. Ini adalah bagian yang sukar. Bagian yang sulit. Bagian yang jika kita bisa, kita tinggal fast forward dan melewatinya begitu saja. Tetapi, kalau saudara sudah menjadi orang Kristen untuk sementara waktu, saudara mengerti ini. Justru di masa-masa kesulitan, di masa-masa sukar, disitulah saudara menemukan bahwa hubungan saudara dengan Yesus paling berkembang. Bukankah benar? Bukan di masa senang, tapi di masa sukar. Kita tahu dalam kesulitanlah kita mengalami kasih Yesus yang nyata, yang lembut dan manis. Jadi siapapun yang berkata kepada saudara, kalau saudara mengikuti Yesus, maka hidup akan mudah, orang itu tidak pernah mengikuti Yesus. Karena Yesus tidak datang untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Oh tidak. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia lebih baik daripada hidup. Nah ini khotbah saya bulan lalu ya, kalau saudara ingat ya. Dan melalui kesulitan hiduplah, seringkali saudara dan saya mengalami Yesus lebih baik daripada hidup. Nah, coba saudara sekarang ingat kembali ya, konteks kitab Ibrani. Ini khotbah ketiga atau keempat saya atau kelima mungkin saya lupa di Ibadah Indonesia dalam kitab Ibrani. Jadi penerima surat Ibrani ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang berjuang mengikuti Yesus. Jadi mereka dianiaya oleh pemerintah Romawi dan mereka juga ditolak oleh komunitas Yahudi. Jadi orang-orang di sekitar mereka nggak ada yang menerima mereka. Jadi mereka ini berada di bawah tekanan yang luar biasa dan akhirnya beberapa dari mereka menjadi lelah, capek. Kok mengikuti Yesus itu begitu susah? Mengapa? Dan tentu saja pertanyaannya adalah seperti ini. Jika Allah itu baik, mengapa dia membiarkan kita mengalami kesulitan? Ada saudara yang pernah bertanya seperti itu? Saya rasa setiap dari kita ya, setiap kali kita melewati kesulitan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan hari ini, penulis Ibrani akan memberitahu kita jawabannya. Dan kalau saya boleh merangkum khotbah saya dalam satu kalimat, itu ini. Tanggapan terbaik terhadap kesulitan bukanlah untuk lari dari Allah, tetapi lari kepada Allah. Karena Allah adalah Bapa kita yang berdaulat dan penuh kasih. Oke? Saya pisahkan khotbah saya menjadi 3 bagian ya. Bukti, tujuan, tanggung jawab. Kita lihat yang pertama, bukti. Ayat 3-6. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, di ayat 3, penulis Ibrani mengingatkan orang-orang Yahudi pertama begini, ayo ingat akan Yesus.
Mengapa penting untuk kita mengingat kepada Yesus? Gini, karena Yesus tidak asing dengan kesulitan. Yesus mengalami semua penderitaan yang mereka alami, bahkan lebih dari mereka. Karena sekeras apapun mereka bergumul, mereka tidak bergumul lebih daripada Yesus. Karena waktu surat ini ditulis, belum ada dari mereka yang mati karena iman mereka. Dianiaya? Iya, pasti. Diolok-olok? Iya. Tetapi mati karena iman? Belum. Tetapi Yesus lebih daripada mereka. Yesus dianiaya, diolok, dan mati karena mereka. Dan jadi penulis Ibrani berkata begini, ingat apa yang Yesus alami untuk kalian, untuk kita semua, sehingga kita tidak menjadi lemah atau putus asa dalam pergumulan kita melawan dosa. Tapi perhatikan baik-baik. Pergumulan melawan dosa dalam konteks ini, itu bukan berbicara pergumulan melawan dosa di dalam kita. Jadi dia bukan berbicara bahwa ini pergumulan melawan lust, melawan hawa nafsu, melawan keserakahan, kemarahan, bukan itu. Di dalam konteks ini, pergumulan melawan dosa adalah pergumulan melawan dosa di luar diri mereka. Jadi ini berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Jadi yang terjadi adalah begini, mungkin teman kita membohongi kita dan menusuk kita dari belakang. Mungkin pasangan kita selingkuh. Mungkin rekan bisnis kita membohongi kita dan mengambil uang kita. Jadi ini berbicara tentang dosa yang berada di luar kendali mereka. Tetapi perhatikan nih, penulis Ibrani berkata begini, mungkin dosa yang terjadi itu di luar kendali kita, tetapi karena itu di luar kendali kita bukan berarti itu di luar kendali. Karena ada satu sosok yang mengawasi semua kesulitan yang kita lalui. Dan sosok itu tidak lain adalah Bapa Surgawi yang mengasihi mereka dan yang berdaulat. Dan ini sangat mengejutkan. Mengapa? Karena itu berarti begini. Setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap masalah yang saudara alami, perhatikan, semuanya berasal dari tangan Allah. Nah, cara kesulitan datang mungkin melalui musuh, mungkin melalui keadaan, tetapi itu semua direncanakan oleh Allah. Seperti yang akan kita lihat bersama-sama di sini, ternyata Allah lah yang merencanakan dan mengarahkan semua kesulitan yang dialami umatnya. Jadi Allah yang pegang kendali. Dan sewaktu Allah pegang kendali, dia itu bukan pengamat yang pasif. Saudara mengerti maksud saya pengamat yang pasif? Pengamat yang pasif itu seperti ini. Tiba-tiba waktu Tuhan lagi di surga, dia lagi santai-santai, tiba-tiba dia kaget. Aduh, kok ada masalah terjadi sama Yosi? Apa yang terjadi? Waduh, gimana nih? Apa yang aku lakukan untuk membuat kebaikan dari masalah ini? Itu bukan Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang aktif. Jadi dengan kata lain, Allah dalam Alkitab memegang kendali mutlak atas setiap detail dari apa yang dilakukan musuh. Allah tidak tiba di tempat kejadian mencoba untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh musuh. Dan Allah tidak ada dalam bisnis perbaikan. Allah ada dalam bisnis disiplin. Okay? Dan kalau Allah ada dalam bisnis disiplin, disiplin Allah sudah direncanakan dan diukur. Dengan kata lain, kesulitan yang kita alami adalah bagian dari disiplin Allah. Karena Allah sedang mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Sudah mengikuti saya di sini? Nah, tetapi kalau begitu, kemudian penulis Ibrani akan memberikan kita beberapa respon yang salah terhadap disiplin Allah. Respon yang pertama yang salah lagi, tanggapan salah yang pertama adalah kita menganggap enteng disiplin Allah. Ini maksudnya untuk menjadi acuh tak acuh. Okay? Ini untuk berkata begini, karena aku tidak bisa melihat tujuan di balik kesulitan yang aku alami, maka itu berarti tidak ada tujuan di balik kesulitan itu. Karena aku tidak dapat melihat kebaikan di balik kesulitan pergumulanku, maka pergumulanku itu tidak berarti dan tidak berharga. Jadi yang terjadi adalah kita berjalan dengan tertunduk dan menjadi sangat pesimis. Katakanlah beginilah ya. Katakanlah seorang ayah mendisiplin anak perempuannya karena anak perempuannya tidak bikin PR. Dan ayahnya berkata gini, karena kamu gak bikin PR, kamu gak boleh ke pesta ulang tahun Jennifer. Dan anak perempuannya menjawab, ya sudah, aku juga gak pingin pergi ke pesta Jennifer. Dan berjalan pergi. Ini acuh tak acuh. Namun tanggapan salah yang kedua adalah begini, menjadi putus asa. Artinya begini, kehilangan hati.
Dan kita berpikir dan percaya bahwa Allah tidak menginginkan yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kesulitan datang, yang kita lakukan adalah gini, kita mengarahkan jari kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tuhan, kamu terlalu bodoh untuk mengatur hidupku. Jadi kalau kita kembali ke analogi ayah putri, jadi anak perempuan itu menjawab gini, aku benci sama papi. Karena papi tidak mengizinkan aku pergi ke pesta ulang tahun Jennifer. Papi menghancurkan hidupku, papi tidak sayang sama aku. Jadi yang anak perempuannya lakukan, dia membuat ayahnya sebagai orang yang jahat. Nah, berapa banyak orang tua yang mengerti apa yang saya katakan ya? Itu 2 respon anak saudara, benar ya? Tapi ada respon ketiga. Dan respon ketiga inilah bagaimana seharusnya kita menanggapi disiplin Allah. Jadi kita bukan menjadi acuh tak acuh atau menjadikan Allah sebagai musuh, bukan itu. Tetapi kita harusnya menanggapi disiplin Allah sebagai kasih. Karena penulis Ibrani berkata kepada kita, bahwa Allah mendisiplinkan kita bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia tidak memikirkan yang terbaik buat kita, tetapi justru karena dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Allah mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Dengan kata lain, disiplin Allah membuktikan kita adalah anak-anak Allah. Belum kok Frankie, kecepatan kok. Jadi respon yang tepat seharusnya lah begini. Kalau anak perempuan ya, responnya waktu disiplin gini. Papi, aku menyadari aku salah karena aku gak bikin PR. Dan papi mendisiplin aku karena papi mengasihi aku sebagai anak papi. Dan papi melakukannya untuk kebaikan aku. Jadi terima kasih papi sudah mendisiplin aku. Itu tanggapan yang benar. Tapi para orang tua, Anda mengerti jika anak Anda berkata seperti itu, Anda akan pingsan di tempat. Tidak pernah terjadi. Dibutuhkan keajaiban buat ini terjadi. Tetapi penulis Ibrani sangat jelas. Boleh sekarang kok? Fakta bahwa Allah mendisiplinkan kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu di ayat 7 dan 8, ini perhatikan, ini indah sekali. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Nah, saudara perhatikan sebentar ya, pikirkan sebentar. Apa hal terburuk yang orang tua bisa lakukan kepada anak mereka? Hal terburuk yang orang tua bisa lakukan kepada anak adalah untuk tidak pernah mendisiplin mereka. Nah, saya yakin Anda pasti pernah bertemu dengan orang tua macam ini ya, yang menolak untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan kasih, ini kekejaman. Karena orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya, mempersiapkan anaknya untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau rumah sakit jiwa. Dari mana saya tahu? Karena drama Korea akhir-akhir ini semua ceritanya seperti itu. Dalam 1 dekade terakhir ini, nggak tahu kenapa ya saudara, ada sebuah tren di mana orang tua berusaha untuk menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak mereka. Dan nggak ada salahnya saudara, untuk saudara orang tua menjadi teman baik dengan anak-anak Anda. Tapi perhatikan, itu bukan peran utama orang tua. Karena para orang tua, peran utama saudara ada untuk melatih anak Anda dalam takut akan Allah. Dan itu berarti terkadang saudara harus menjadi musuh terhadap anak-anak saudara. Saudara harus menyakiti mereka untuk kebaikan mereka. Sebagai orang tua, Anda tidak ingin anak Anda tetap kekanak-kanakan. Anda ingin mereka bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara mengerti ini secara logis. Jadi kita mengerti. Berarti kasih sayang dan disiplin ini nggak bisa dipisahkan. Orang tua yang mengasihi anaknya akan mendisiplin anaknya. Dan dengan cara yang sama penulis Ibrani berkata, kita nggak bisa memisahkan kasih Allah dan disiplin Allah. Oh nggak bisa. Keduanya berjalan bersama-sama. Karena jika kita adalah anak Allah, Dia pasti mendisiplin kita. Nah, saudara tahu apa hal yang terburuk yang Allah dapat lakukan buat kita? Sering kali kalau saudara berpikir tentang murka Allah, kita tuh berpikir tentang hukuman Tuhan karena dosa-dosa kita. Dan itu benar. Tetapi Roma 1 berkata gini, ada murka yang lebih jahat, ada murka yang lebih kejam tentang murka Allah.
Roma 1 berkata gini, murka Allah diekspresikan sewaktu Allah membiarkan manusia menuruti hawa nafsu mereka. Sewaktu Allah berkata, terserah semaumu, itulah murka Allah yang sesungguhnya. Karena jika Allah melakukan itu, berarti kita bukan anak-anak Allah. Jadi kalau kita struggle, kita hidup dan kita tidak pernah didisiplin oleh Allah, seharusnya kita sangat takut. Kita sangat khawatir, kenapa? Karena itu berarti kita bukan anak-anak Allah. Orang tua, saudara sekali lagi, saudara mengerti ini. Ketika anak-anak saudara bermain di rumah saudara dengan teman-teman mereka, dan kemudian mereka bekerja sama untuk menghancurkan isi rumah saudara. Anda mendisiplinkan anak-anak Anda. Tetapi Anda tidak mendisiplinkan teman-teman mereka. Mengapa? Karena mereka bukan anak Anda. Kalau Anda memukul anak orang lain, Anda bisa masuk penjara. Setuju saudara ya? Jadi Anda bisa mendisiplin anak saudara, tapi bukan anak orang lain. Jadi yang terjadi begini, kita mungkin hari ini berada di gereja, tetapi kalau Allah tidak mendisiplinkan kita, kita harusnya khawatir. Itu menunjukkan kita bukan anak-anaknya. Tetapi kalau Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan dan mendisiplinkan kita, itu adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita. Jadi disiplin Allah ini bukan sesuatu yang harus kita takuti. Disiplin Allah ini ada bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan kalau kita mengerti ini, kita nggak menganggap enteng disiplin Allah, dan kita nggak menjadi putus asa. Tapi kita bersuka cita, karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Sudah mengikuti saya di sini? Tapi yang kedua, kalau gitu apa tujuannya? Kenapa Tuhan harus mendisiplin kita? Kita lihat ayat 9-10. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Nah, sebelum saya lanjut, penting untuk kita membedakan antara hukuman dan disiplin. Saudara bisa bedakan antara hukuman dan disiplin? Hukuman itu memiliki konotasi negatif. Jadi hukuman itu dilakukan sebagai pembalasan atau pembayaran. Jadi contoh lah ya, bilanglah saya nggak suka dengan muka saudara ya, dan kemudian tiba-tiba selesai gereja saya memukul muka saudara, bam! Dan kemudian minggu depan saya dipecat dari gereja. Ini namanya adalah hukuman. Tetapi disiplin beda. Karena disiplin memiliki konotasi positif. Disiplin bukan pembalasan maupun pembayaran. Disiplin adalah apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Dan disiplin melibatkan koreksi, iya, tetapi itu bukan hukuman atas dosa. Karena saudara harus mengerti begini, kalau saudara sudah menaruh iman saudara kepada Kristus, hukuman dosa sudah dibayar penuh oleh Kristus di kayu salib. Sehingga yang tersisa buat saudara dan saya adalah disiplin di mana Allah melatih kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dan di ayat 9, penulis Ibrani memberikan kita perbandingan antara Bapa kita di dunia dan Bapa kita di surga. Jadi begini, Bapa kita di dunia itu mendisiplinkan kita dan kita berterima kasih kepada mereka. Tetapi mereka hanya mendisiplinkan kita untuk hidup sementara. Tetapi Bapa surgawi kita mendisiplinkan kita untuk apa saudara? Hidup yang kekal. Dan efek dari disiplinnya selamanya. Kalau efek dari disiplin dari papa mama kita mungkin 70 tahun sampai kita mati. Tapi efek disiplin dari Bapa di surga kekal. Dan jika kita menghormati Bapa kita di dunia untuk disiplin mereka dalam kehidupan sementara, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa di surga yang mendisiplinkan kita untuk kehidupan yang kekal? Dan bukan cuma itu, ini yang luar biasa. Disiplin Bapa di surga buat kita disiapkan khusus untuk kita. Yang berarti tidak ada satupun disiplin yang sia-sia atau tidak berguna. Segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita disesuaikan khusus untuk kita.
Dan ini sesuatu yang Bapa di dunia gak bisa lakukan. Saya berikan sebuah contoh dari kehidupan saya ya. Saya tumbuh besar di keluarga yang sangat ketat. Ya. Papi mami saya mencintai Allah dan mereka memahami betapa pentingnya disiplin untuk membesarkan anak-anak mereka. Dan seperti yang Anda bisa lihat, menurut saya mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Menurut saya. Namun, ada masa-masa dalam kehidupan saya nggak menghargai disiplin mereka. Jadi begini, ketika saya masih kecil, setiap kali saya nakal dan tidak mentaati papi mami, papi akan mendisiplinkan saya. Nah, di zaman saya nggak memiliki namanya time out. Saya nggak pernah disuruh berdiri di pojok ruangan untuk merenungkan apa yang saya lakukan. Yos, time out, berdiri di pojok, pikirkan kesalahanmu. Buat introvert seperti saya, itu bukan hukuman. Itu surga, saudara. Tetapi cara papi saya mendisiplin saya adalah, kamu melakukan apa? Kepau! Ya. Saya disabuk oleh papi saya. Itu cara papi saya mendisiplin saya. Dan itulah kehidupan keluarga Yusuf. Dan sebelum papi saya menyabuki saya, dia sering berkata gini, ini akan lebih menyakiti papi daripada menyakiti kamu. Dan saya sering berpikir, kalau itu benar, ngapain repot-repot? Gak usah sabukin kan berdua gak usah sakit. Tapi tentu ya saya gak pernah ngomong. Kalau saya ngomong bukan kepau saudara, kepau, berubah saudara ya. Tapi papi saya melakukannya karena dia mengasihi saya. Dia mendisiplinkan saya sesuai dengan apa dia menganggap baik. Tetapi ini permasalahannya, papi saya tidak tahu segalanya. Sangat mungkin dan sering kali papi saya mendisiplin saya dengan cara yang salah. Karena dia nggak tahu pasti bagaimana hasil disiplinnya. Ada disiplin yang dia berikan karena frustrasi, ada yang dia berikan karena preferensi pribadinya. Jadi tidak semua disiplinnya itu untuk kebaikan saya. Kenapa? Karena papi saya terbatas dalam pengetahuan dan dia sangat bisa salah dalam mendisiplin anak. Dia tidak sempurna, karena itu disiplinnya tidak sempurna. Tapi mari saya beritahu tentang Bapa kita yang di surga. Bapa surgawi tidak pernah mendisiplinkan kita kecuali untuk kebaikan kita. Karena dia tahu persis, waktu dia memilih kita, sebelum dunia dijadikan, dia tahu persis siapa saudara, dia tahu persis apa yang saudara lakukan kemarin, dia tahu apa yang saudara akan lakukan 10 tahun dari sekarang, dan dia sudah memilih saudara. Jadi dia nggak kaget, dia nggak pernah frustrasi dengan perbuatan saudara. Dia nggak pernah terkejut. Jadi ketika dia mendisiplin, dia bisa melakukannya dengan sempurna. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Tidak satu pukulan terlalu banyak atau satu pukulan terlalu dikit. Tidak 1 milimeter lebih banyak atau 1 milimeter kurang. Disiplin Allah adalah persis apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Karena ini dibuat khusus untuk saudara dan saya. Tidak ada satupun disiplin tanpa tujuan. Hanya karena kita nggak bisa melihat tujuan, bukan berarti tidak ada tujuan. Kalau gitu Yos, apa tujuannya? Ini tujuannya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Semua disiplin Allah disiapkan, direncanakan. Supaya saudara dan saya bertumbuh menjadi seperti putranya, Yesus Kristus. Maka itu lihat ayat 11, ini ayat sangat penting. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu, pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Disiplin Allah itu selalu untuk kebaikan kita. Tetapi tentu ya saudara ya, sewaktu kita melewatinya, itu gak kerasa seperti kebaikan. Semua disiplin menyakitkan sewaktu kita berada di dalamnya. Namun dengan berjalannya waktu, kita akan dapat melihat buah yang baik dari disiplin Allah. Nah saya suka banget kata dilatih seperti ini, di ayat ini. Karena kata ini berasal dari sebuah kata Yunani, yang dari mana kita memiliki kata gym. Okay? Jadi disiplin Allah itu terasa seperti saudara lagi pergi ke gym untuk berolahraga ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, teman saya itu mengajak saya ke tempat pelatihan tubuh yang sangat Kristen saudara. Ini sangat populer. Saya yakin saudara pernah dengar namanya ya. Nama pelatihan tubuh ini adalah
CrossFit. Saudara dapat CrossFit? Saudara nggak ngerti, saudara ya. Nah, dan teman yang mengajak saya ini jauh lebih gemuk daripada saya. Jadi saya berpikir, oke lah ya. Walaupun saya nggak tahu banyak tentang CrossFit, kalau dia bisa, ya pasti saya bisa. Saya lebih kurus, lebih fit daripada dia. Dan ketika saya sampai di kelas, pelatih menulis di papan tulis apa yang akan kami lakukan dalam 40 menit ke depan. Pertama, lari 10 menit untuk pemanasan. Kemudian dilanjuti dengan total 160 squat, 120 sit up, 100 lunge, 100 burpee, 100 push up, 100 pendaki gunung, dan 60 squat loncat dalam 4 set yang berbeda. Dan saya berpikir, ini tempat pelatihan atau tempat kematian ini? Oke? Dan saya KO setelah 2 set, mati saya. Oke? Dan pelatihnya berteriak seperti saya, memotivasi, jangan berhenti, aku tahu kamu bisa, kamu memiliki apa yang dibutuhkan, kamu tidak selemah ini, kamu lebih kuat, ayo bisa. Dan saya menjawab dalam hati, enggak, aku yakin aku selemah ini. Ignore, leave me alone. Saya tuh benar-benar mau pingsan, saudara ya, nahan berusaha nggak muntah. Tetapi yang paling mengejutkan adalah teman saya yang jauh lebih gemuk daripada saya, selesai 4 set. Ternyata dia lebih sehat daripada saya. Dan akhirnya di akhir latihan, saya tanya sama dia, kok kamu bisa selesai? Aku nyerah setelah 2 set. Dan dia menjawab, waktu aku pertama kali ikut CrossFit, aku cuma bisa menyelesaikan 1 set. Tapi aku terus ikut. Dan di setiap sesi, aku didorong ke titik yang aku kira adalah batasanku, dan kemudian aku mencoba untuk lanjut sedikit lagi saja. Dan dengan begitu, aku menjadi lebih kuat. Nah, kalau saudara suka nge-gym, saudara mengerti ini. Ini ironinya. Kita tidak menjadi lebih kuat dengan berada di zona nyaman. Gak bisa. Justru kita menjadi lebih kuat pada titik di mana kita merasa sangat lemah. Pada waktu titik kita merasa kita sudah tidak kuat, kemudian semua otot dalam kita berkata berhenti. Tetapi kemudian kita berjuang sedikit lagi, 1 kali lagi saja. Itulah titik di mana saudara dan saya menjadi lebih kuat. Justru semakin kita merasa lemah, semakin kita menjadi kuat. Tentu nggak terasa semakin kuat. Saudara merasa semakin lemah. Tapi itulah namanya pelatihan. Kita mungkin berpikir kita tidak menjadi lebih kuat pada saat terlemah kita. Tapi justru disitulah saudara dan saya menjadi lebih kuat. Jangan lewatkan ini. Melalui disiplin, Allah membentuk kita menjadi diri kita yang seharusnya. Melalui cara yang tidak akan kita pilih sendiri. Ini guna disiplin Allah. Iman kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak diuji. Komitmen kita tidak akan bertumbuh jika tidak diancam. Kesabaran kita tidak akan bertumbuh jika tidak ditarik. Keberanian kita tidak akan bertumbuh jika tidak ditantang. Jadi ya, semua disiplin itu menyakitkan. Tetapi itu akan menghasilkan buah kebenaran bagi mereka yang dilatih. Setelah sudah melewati disiplin Allah, ini yang kita temukan. Kita menemukan diri kita lebih kuat, lebih sehat, lebih baik, lebih sabar, lebih berkomitmen, lebih berani, lebih mengasihi. Kita menemukan diri kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Apa ini permasalahannya? Saudara dan saya makhluk yang terbatas. Yang saudara dan saya bisa lihat itu hanyalah sekarang. Tetapi Allah itu kekal. Jadi Allah itu melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda dari saudara dan saya. Dia lebih tahu daripada kita. Saudara dan saya, kita hanya bisa melihat sekarang, saat ini. Apa yang kita rasakan, apa yang terjadi saat ini. Tetapi Allah berbeda. Kenapa? Karena Allah tidak hanya peduli kepada keadaan kita sekarang, tetapi Allah juga melihat tentang hari esok kita. Dia peduli tentang siapa kita di kemudian hari. Dan disiplin dia ditentukan, disesuaikan dengan tepat untuk menghasilkan buah kebenaran untuk kita di kemudian hari. Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, apapun kesukaran, pergumulan kita hari ini, kebenarannya begini, saudara dan saya ada di situ bukan secara kebetulan. Oh tidak, Allah tidak terkejut dengan di mana saudara berada sekarang. Dia mengatur saudara untuk berada di mana saudara berada sekarang. Karena dia lebih berkomitmen terhadap kehidupan saudara
daripada saudara. Dia lebih menginginkan kebaikan saudara daripada saudara. Jadi apapun perjuangannya, apapun kesulitannya, apapun disiplinnya, kita dapat yakin hari ini, itu semua dimotivasi oleh kasih Allah kepada anak-anaknya. Saudara mengerti sekarang bisa melihat betapa indahnya disiplin Tuhan? Ini semua sudah didesain, direncanakan khusus buat saudara dan saya. Dan kalau gitu, poin saya yang ketiga. Apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Ayat 12-14. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetap menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, di sini penulis Ibrani memberikan kita dua macam tanggung jawab. Agar kita bisa menyelesaikan kekristenan, perlombaan dengan baik. Ada dua jenis tanggung jawab yang berbeda. Pertama, tanggung jawab pribadi. Jadi waktu dia berkata sebab itu di ayat 12, itu artinya begini. Karena kita sekarang sudah mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah, bahwa segala sesuatu kesulitan yang terjadi ada disiplin Allah buat kita, maka dari itu tanggung jawab yang pertama adalah begini. Dia mengatakan kita tidak seharusnya berkecil hati. Karena perlombaan kekristenan itu maraton. Saudara ingat khotbah saya bulan lalu ya. Khotbah kekristenan itu maraton, adalah perlombaan lari yang panjang. Dan di tengah-tengah perlombaan itu saudara akan capek. Saudara akan lelah. Tetapi dorongannya dari penulis Ibrani adalah Allah tahu persis apa yang dia lakukan. Dia nggak melakukan kesalahan sewaktu dia menaruh saudara di perlombaan saudara. Dia tahu persis apa yang dia lakukan dan dia sedang melatih kita untuk menjadi seperti Yesus. Jadi yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita adalah kita harus menguatkan tangan kita yang lemah dan lutut kita yang goyah dan terus berlari. Dan di dalam perlombaan, ya saudara pasti terluka. Pasti. Sewaktu saudara berlari, saudara akan capek. Iya. Namun, ini bertentangan dengan intuisi kita. Kalau kita berpikir tentang luka atau capek, naluri kita adalah kita harus menekan tombol berhenti, kita ambil waktu untuk menyembuhkan diri kita dan beristirahat. Benar saudara ya? Tetapi, dalam perlombaan kekristenan, cara untuk saudara bisa sembuh dari luka, bukan dengan berhenti berlari, tapi dengan terus berlari di perlombaan yang Allah telah tetapkan untuk saudara dan saya. Itu cara buat sembuh. Saudara harus terus berlari. Yang kedua, kita juga memiliki tanggung jawab pribadi untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau saudara adalah umat Kristus, hari ini saudara ini adalah agen rekonsiliasi. Bukan agen pembalasan. Dan sekali lagi saudara mengerti ya, untuk berhidup damai dengan semua orang, itu dibutuhkan usaha kita. Dan ini susah, apalagi jika saudara adalah pihak yang dilukai. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen di Yahudi ini dianiaya bukan karena mereka salah, tapi karena mereka benar. Dan kemudian penulis Ibrani berkata, aku mau kamu berusaha hidup damai dengan semua orang. Tetapi, ada juga saat di mana perdamaian tidak mungkin terjadi. Karena meskipun kita sudah berusaha sebisa kita untuk berdamai, pihak lain menolak untuk berdamai. Dan dalam hal ini, Roma 12 ayat 18 berkata, kita tidak lagi bertanggung jawab untuk berdamai dengan mereka. Dan yang ketiga, saya cepat saja karena fokus saya yang berikutnya. Tanggung jawab pribadi yang ketiga adalah untuk mengejar kekudusan yang tampaknya tidak seorang pun akan melihat Allah. Ini berarti, kalau saudara mengerti kebenaran Injil, maka hidup saudara pun harus menunjukkan kebenaran itu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kalau saudara berkata saudara mengasihi Yesus, tapi saudara tidak bertumbuh dalam Kristus, saudara pembohong. Oke, saudara mengikuti sampai sini ya. Ini tanggung jawab pribadi. Jadi saudara jangan berkecil hati, saudara mencoba hidup damai, dan saudara terus mengejar kekudusan. Oke. Nah tapi yang menarik adalah ayat berikutnya, 15 dan 16. Oke. Penulis berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, saya mau fokus di sini untuk 12-13 menit terakhir saya. Jenis tanggung jawab yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Karena yang pertama itu jenis tanggung jawab pribadi masing-masing umat Kristus. Namun jenis tanggung jawab di ayat ini adalah tanggung jawab bersama sebagai gereja Tuhan. Nah, ungkapan jagalah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ini adalah milik setiap orang yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan hanya pendeta. Jadi yang pertama lagi, kita membutuhkan satu sama lain, saudara, dalam perlombaan kita dalam kekristenan. Dan tanggung jawab pertama kita, tanggung jawab bersama pertama kita lagi nih, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, ini penting sekali. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, saudara ya, masa-masa lockdown ada banyak yang tuning online. Kita nggak tahu kan, dan gembala saudara nggak bisa melihat siapa saja yang ikut ibadah, siapa aja yang rajin ibadah, siapa aja yang masih actually baca Alkitab, kita nggak tahu. Tetapi saudara bisa tahu karena saudara bisa punya koneksi kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan sekarang penulis Ibrani berkata, adalah tanggung jawab setiap umat Kristus untuk melihat kanan kirinya dan melihat apakah saudara dan saudari kita masih berlari dalam perlombaan kekristenan. Dan kalau kita melihat ada orang yang lemah, dan kalau kita ada melihat orang yang capek dan mulai menyimpang, kita nggak tinggal diam. Tapi kita datang kepada mereka dan kita mendorong mereka untuk terus berlari. Kita mengingatkan mereka akan kebenaran Injil dan kasih karunia Allah yang tersedia bagi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa tidak ada akar kepahitan yang tumbuh dan menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau perlombaan kekristenan itu panjang dan sulit, yang terjadi begini, akan ada banyak orang yang terluka. Akan ada banyak orang yang kecewa. Dan kemudian jika tidak berhati-hati mereka menjadi pahit. Mungkin mereka berharap gini, kalau aku ikut Yesus, maka hidupku akan baik. Kalau aku ikut Yesus, seharusnya kehidupan aku akan menjadi indah. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Ketika mereka mengikuti Yesus, yang terjadi adalah orang yang mereka kasihi meninggal karena COVID. Mungkin pasangan mereka tidak berubah menjadi lebih baik. Atau mungkin anak yang diharapkan tidak pernah datang. Atau mungkin bisnis bangkrut. Yang terjadi adalah kejadian kehidupan kita bukan menjadi lebih baik, tapi lebih buruk. Dan mereka nggak bahagia. Dan mereka ingin menyalahkan seseorang. Dan saudara tahu siapa yang mereka salahkan? Bukannya berlari kepada Allah. Mereka kecewa kepada Allah dan berkata, Tuhan kamu gak becus mengatur hidupku. Dan kemudian mereka mulai mengeluh. Tentang gereja, tentang gembala, tentang pendeta, komunitas, pelayanan, segalanya. Dan yang terjadi bukannya mereka berlari di perlombaan, justru mereka mulai mengganggu orang-orang di sekitar mereka untuk berlari dalam perlombaan mereka. Pertanyaannya begini, tanggung jawab siapa untuk membantu mereka? Penulis tidak mengatakan, oh ini tanggung jawab Yosi, dia kan digaji gereja, serahkan saja pada dia. Ini bukan tanggung jawab Pastor Sam dan Pastor Lydia. Tetapi penulis Ibrani berkata ini adalah tanggung jawab bersama kita sebagai gereja untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Jadi saudara gak perlu menunggu gembala saudara. Kalau saudara tahu ada orang mulai kecewa dengan kekristenan, mulai pahit, adalah tugas saudara untuk membantu mereka. Dan yang ketiga, kita harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, saya jelaskan ya. Ini bukan hanya teguran terhadap dosa seksual. Tetapi ini adalah teguran terhadap hidup yang didorong oleh nafsu yang salah. Dan penulis Ibrani menggunakan Esau sebagai contoh. Nah, kalau saudara nggak tahu siapa Esau, Esau itu ada saudara kembar dari Yakub. Ya, jadi ini cucunya Abraham. Jadi Esau ini dia suka berburu. Sementara Yakub suka memasak. Dan suatu hari Esau sedang lelah setelah berburu. Dan ketika dia pulang, dia mencium bau masakan Yakub.
Yakub memasak katanya sup merah di sini. Dan dia kelaparan kan, dan dia berkata Yakub, Kub, berikan aku sebagian dari sup itu. Aku lapar. Dan Yakub menjawab, oke, tentu, tapi ada harganya. Aku akan tukarkan sup ini dengan hak kesulunganmu. Nah saudara, mengerti ya saudara? Ini pertukaran yang sangat tidak logis. Karena dalam budaya itu, hak kesulungan itu bukan cuma sekedar hak untuk berkata aku lebih tua, bukan itu saja. Tapi hak kesulungan dalam keluarga adalah untuk menerima berkat anak sulung. Dan kalau saudara menerima berkat anak sulung, saudaralah yang membawa nama dan reputasi keluarga dalam masyarakat. Jadi dalam konteks ini, berkat anak sulung ini berkata bahwa Esau lah yang akan menerima berkat Allah kepada Abraham. Jadi ini berkat yang luar biasa. Ini berkat yang tidak ternilai harganya. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan Esau? Esau berkata kepada Yakub, oke, aku tukarkan hak kesulunganku dengan sup merahmu. Apa artinya hak kesulungan jika aku mati kelaparan? Dan dia bersumpah memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, saudara bisa berpikir, ini adalah transaksi terbodoh dalam sejarah manusia. Setuju saudara? Ini transaksi sangat bodoh. Ini seperti gambarannya, saudara menukarkan Ferrari terbaru yang saudara beli dengan Hyundai i20 yang lama. Kalau saudara menyetir Hyundai i20, maafkan saya. Tapi tidak akan ada orang yang melakukan pertukaran. Ini nggak logis. Ferrari yang baru dengan Hyundai i20. Tetapi Esau melakukannya. Kenapa? Karena Esau didorong oleh hawa nafsunya yang salah dan dia hanya melihat apa yang enak pada saat itu. Dia hanya melihat kepuasan jangka pendek daripada kesenangan jangka panjang. Dan sebelum saudara berkata, itu kan Esau, dia goblok, gua pinter. Belum tentu. Karena menurut saya, kita sering kali melakukan kesalahan yang sama. Setiap kali kita membuka situs porno, setiap kali kita berbohong, setiap kali kita tidur dengan seseorang yang bukan pasangan kita, setiap kali kita bergosip, setiap kali kita meminum obat itu, setiap kali kita memakai kekerasan terhadap pasangan kita, setiap kali kita memilih untuk meluapkan emosi kita, yang kita lakukan adalah kita memilih sup merah daripada hak kesulungan. Kita memilih apa yang rasanya enak buat kita saat itu daripada janji-janji Allah. Kita memilih kesenangan jangka pendek daripada kesenangan selamanya. Dan ada peringatan keras dari penulis Ibrani ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini peringatannya sangat keras saudara. Karena begini, pada akhirnya Esau menyesali apa yang dia lakukan. Pada akhirnya dia menyesali kehilangan berkat kesulungannya. Namun, sudah terlambat. Tidak ada yang Esau bisa lakukan untuk mendapatkannya kembali. Dan pelajarannya di sini bukanlah Allah tidak akan mengampuni kita sewaktu kita bertobat. Bukan. Allah akan selalu mengampuni kita sewaktu kita bertobat. Tetapi yang dicari Esau di sini bukan pertobatan. Yang disesali Esau bukanlah dosanya. Namun dia menyesali konsekuensi dosanya. Dia menyesali dia sudah kehilangan berkat kesulungan. Bukan dosanya. Dan sini penulis Ibrani sekali lagi memberitahu kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai gereja. Untuk menjaga agar jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi seperti Esau. Adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dari kita meninggalkan iman kekristenan. Saudara mengikuti saya sampai sini? Nah, saya mau bicara khusus untuk yang tuning online ya saudara ya. Saya mengerti ada waktu-waktu di mana kita harus tune online karena kesehatan dan macam-macam. Tetapi kalau regular diet saudara adalah saudara memilih untuk mendengarkan khotbah dan beribadah lewat rumah, saudara kehilangan satu sama lain yang menjaga saudara dalam perjalanan perlombaan saudara.
Karena kita nggak bisa menyelesaikan perlombaan kekristenan sendirinya. Saudara akan sakit, saudara akan luka, dan saudara akan kepahitan, saudara akan kecewa, dan saudara akan hilang. Saudara membutuhkan komunitas. Maka dari itu saya mau sangat anjurkan. Kalau tidak karena masalah kesehatan, saudara seharusnya senang, semangat untuk berkumpul dengan saudara-saudari dalam Kristus. Karena kita sangat membutuhkan satu dengan yang lain dalam perlombaan kita. Saudara nggak bisa melakukan perlombaan kekristenan sendirian. Saudara senang yang hari ini di gereja. Untung gua di gereja hari ini ya. Saya akan tutup dengan ini ya saudara ya. Perlombaan kekristenan itu panjang dan sukar. Dan perlombaan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan sangat mudah buat kita akhirnya jadi capek, lelah, dan menyerah. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan perlombaan dengan baik? Jawabannya ada di ayat ketiga. Ibrani 12 ayat ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi di sini penulis Ibrani berkata ini, kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan perlombaan kita dengan baik hanya satu. Saudara harus ingat akan Yesus. Saudara harus pikirkan tentang Yesus. Renungkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa. Yesus tidak seharusnya menderita semua yang dia derita. Kenapa? Karena kalau ada satu anak yang tidak butuh didisiplin, kalau ada satu anak yang hidup sempurna, itu Yesus. Kalau ada satu anak yang layak mendapatkan segalanya dan tidak perlu mendapatkan hukuman, itu Yesus. Tetapi di kayu salib, apa yang terjadi? Dia dihukum oleh Bapa di surga. Mengapa? Bukan karena dia nakal, bukan karena dia jahat. Kenapa? Karena yang terjadi di kayu salib adalah dia mengambil ganjaran dan hukuman yang saudara dan saya seharusnya terima karena dosa kita. Kemudian Yesus ambil itu semua di kayu salib dan dia bayar penuh. Yesus mentaati Allah Bapa dengan sempurna. Tapi dia dihukum mati di kayu salib. Karena ketidaktaatan kita. Sehingga hari ini, sewaktu saudara dan saya menaruh iman kita kepada Yesus, saudara dan saya mesti memiliki keyakinan bahwa kesulitan yang saudara alami bukanlah hukuman Tuhan terhadap dosa. Oh tidak, karena hukuman sudah dibayar lunas. Kesulitan yang kita hadapi hari ini, kalau saudara berada dalam Kristus, itu adalah disiplin kasih Bapa Surgawi. Dan itu yang menguatkan kita. Jadi hari ini encouragement-nya, kalau saudara sedang dalam kesulitan, dan sudah mulai meragukan kasih Allah dalam kesulitan itu, ingat akan Yesus. Dia sudah membayar semua harga hukuman dosa. Sehingga hari ini saudara bisa terus berlari dan tidak menjadi putus asa. Dalam kesulitan saudara, jangan lari dari Allah, tapi larilah kepada Allah. Karena Dia adalah Bapa kita yang berdaulat dan penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Karena pengorbananmu, anakmu, hari ini Tuhan, kami tahu semua kesulitan yang kami alami bukanlah hukuman atas dosa. Tapi ini semua adalah bagian dari disiplin kasih-Mu untuk kebaikan kami. Untuk menjadikan kami menjadi seperti putra-Mu. Dan kalau ada di antara kami Tuhan yang mungkin kaki kami lemah, kami capai. Ingatkan hari ini Tuhan akan pengorbanan putra-Mu. Biarlah mata kami boleh memandang Yesus. Dan biarlah karenanya kami bisa terus berlari. Kami bisa terus berlomba dalam perlombaan yang sudah Kau tentukan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak membenci disiplin-Mu, namun bersuka cita atas disiplin-Mu. Karena ini akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kami. Mampukan kami Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang Yesus dalam perlombaan kami. Dan biarlah kami juga ingat bahwa hidup kami bukan hanya untuk kami, tapi kami juga harus menjaga saudara dan saudara kami dalam Kristus. Agar mereka juga bisa terus berlari dalam perlombaan mereka. Dan biarlah kami menjadi satu komunitas yang bertumbuh bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Dan kami mau berkata,
Biarlah kami semakin hari menjadi gereja yang semakin menunjukkan pribadi-Mu. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.